Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa ya. Kali ini zodiak Aries. Semoga kalian zodiak Aries diberi kemudahan dan keberkahan selalu. Kali ini kalender reading saya featuring dengan tarot biar lebih nyatu ke kalian ya, lebih biar nggak ngebosenin gitu ya. Jadi ada PL1, ada PL2. Saya berharap bisa kayak lebih resonate lagi. Walaupun saya yakin 2 PL pun tidak akan mungkin resonate ke semua orang ya. Nah, kali ini kalian pilih sesuai dengan hati kalian. PL mana dan ada di deskripsi ya, tinggal pencet PL 1 atau PL 2. Jadi langsung geser ke waktunya, ada segmennya. Dan bagaimanakah PL 1 Aries di bulan September? Oke, Aries PL 1 ya. Ini tanggal 1 sampai 10. Jadi saya sendiri-sendirian biar nggak kelihatan numpuk ya. Jadi 10-10 ya. Aries PL 1. Saya lihat Aries PL 1 auranya di bulan September gold ya. Auranya goldnya lebih kayaknya 50% ya, lebih. Berarti Aries di bulan September kayaknya rizkinya bagus. Keuangan bagus ya, datangnya duit itu kayak lebih banyak daripada biasanya, dan energi positifnya hampir ke 75%, tapi turun bisa 55%, kayak naik turun. Jadi berarti kalian emosinya juga naik turun. Emosi bukan berarti kalian marah-marah, tapi antara kesedihan, perang batin antara menghadapi hidup itu, antara ketegaran dan ketenangan atau kepedihan kalian tuh lagi naik turun di bulan September. Energi negatif kalian hampir 40% juga, walaupun energi goldnya tinggi. Jadi berarti ada hal yang benar-benar lumayan bikin kayak sedih, capek ya, mungkin fisik kurang bagus atau kurang sehat, bisa jadi seperti itu. Bagaimanakah tanggal 1 September Aries? 1 September Aries, saya lihat hari tanggal 1 September di Aries, energi negatifnya di pagi, jam 7 jam 8 bagus, jam 11 sampai jam 1 ada energi negatif, biasanya ada yang bikin sedih ya. Jam 2 sampai jam 3 sampai jam 5 bagus. Jadi ini random kayaknya. Terus malamnya agak energi negatifnya agak sensitif. Jadi energi negatif itu bisa jadi kalian sensitif, capek, atau lagi ada sesuatu yang bikin kalian sedih. Jadi satu hari ini kayaknya memang banyak kerjaan yang kalian kerjakan, banyak hal yang kalian kerjakan, jadi menguras pikiran dan energi kalian ya. Tanggal 2 September aur energi negatifnya tinggi, hampir 70%. Tapi energi positifnya juga ini kayaknya rendah ya, bukan juga nih, cuman ini kayak ada perkara yang bikin kalian emosi, sedih. Dan kalau ada the devil, saya lihat ini aura-aura yang gak bagus, ada sesuatu yang mungkin omongan-omongan yang gak benar, jadi jangan dipercaya. Jadi kalian sebaiknya di tanggal 2 lebih bijaksana untuk menghadapi apapun berita, apapun cerita yang bikin kalian akhirnya tambah down. Biasanya itu hanya kayak, anggap aja bisa jadi provokasi atau sesuatu hal yang ingin menjatuhkan mental kalian. Jadi lebih bijaksana untuk menghadapi hal itu, karena ada the devil, bisa jadi ada pengaruh buruk yang ingin kamu tambah sedih. Tanggal 3 ini masih stres ya, masih stres. Aries tanggal 3 banyak tekanan sepertinya, mungkin banyak hal yang bikin banyak tekanan di hari itu, bikin bete. Memang energi negatifnya juga tinggi, saya lihat dirimu kayak banyak hal yang dipikirin ya, kalian kayak kalut banget. Jadi sebaiknya di pagi hari kalian berdoa dulu untuk mau melakukan aktivitas agar di hari itu diberi kemudahan,
keberkahan dan kejayaan, juga keberuntungan. Jadi saya lakukan itu pada saat saya tahu hari saya tiba-tiba gelap, oh nanti gelap nih aku di hari ini. Jadi saya hari itu berdoa, karena biasanya memang kacau banget, chaos banget, ngapa-ngapain tuh kayak nggak jelas gitu, sedih gitu. Tanggal 4 sudah mulai kayak dirimu bisa legowo, bisa kayak bersabar, karena tanggal 4 di sini ada Knight of Cup juga. Ini energi positif kamu naik 75%, dirimu lebih stabil, lebih humble daripada hari-hari kemarin ya. Tanggal 5 ada The Chariot. Tanggal 5 aku lihat aura kamu merah. Aura merah mendominasi, tapi ini enggak yang mendominasi parah ya. Cuman di hari itu kayak kamu harus bisa bijaksana dalam melihat hidup kamu, dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di otak kamu, di hati kamu. Mungkin ada sesuatu yang bikin sedih, jadi sebaiknya bijaksana di hari itu. Kalau bisa kamu bijaksana dalam menjawab semua masalah di hari itu, menghadapi masa di hari itu. Jangan sampai dirimu terlalu emosional ya. Jadi ini di hari itu kamu kelihatan emosional banget, sehingga kamu tidak tahu kamu akan bisa kayak salah keputusan atau salah melakukan sesuatu. Jangan terlalu emosional, jadi lebih kayak bagaimana agar kamu rasakan dengan hati untuk memutuskan sesuatu hal yang ada di hadapan kamu. Tanggal 6 ada Six of Cups ya. Tanggal 7 aku lihat aura kamu lumayan bagus ya, lumayan bagus. Energi positifnya agak naik, agak tinggi lah maksudnya daripada di awal-awal bulan ya. Cuman di sini kayak dirimu ada kalut, ada kayak kepikiran banyak, sesuatu yang bikin kamu stres ya. Tapi kamu kayak berusaha kayak melawan itu, memposisikan dirimu untuk bisa lebih tegar, lebih sabar. Kan di sini juga ada Six of Cup ya. Jadi kalau ada kartu seperti ini, apapun yang kamu hadapi di hari itu, kamu kayaknya bisa tenang, bisa cooling down, dan gak begitu kayak bisa nutupi kesedihan kamu, ke rasa yang semua ada di dalam jiwa tuh gak kelihatan, tapi kamu bisa kayak kelihatan baik-baik aja gitu. Tanggal 7 ya, tanggal 7 ada Rizky, memang ada aura gold di tanggal 7 memang, dan di sini rizkinya bagus. Ada sesuatu yang bikin kayak mungkin kamu dapat uang, dapat rezeki, kita nggak tahu ya, dapat uang. Dan memang di situ ada auranya putih, dan ini termasuk hari baik kamu. Jadi Aries tanggal 7 ini hari baik, di sini bersinar banget, dan energi positifnya hampir kayak total. Jadi biasanya kalau energi positif total, dirimu lebih tenang, lebih humble, dan gak begitu kayak emosian, stabil. Tanggal 8 masih bagus harinya, masih bersinar juga, dan kamu lebih tenang, lebih kayak kondusif. Ibaratnya kamu tuh kondusif. Tanggal 9 ada energi negatif lumayan nih. Ada sesuatu tentang mungkin sesuatu masalah yang harus kamu selesaikan yang berhubungan dengan uang, dan itu benar-benar kayak memforsir energi kamu, benar-benar kayak kamu mengalami kayak harus dilema yang luar biasa. Oke, tanggal 10 ada The Wheel of Fortune. Ini adalah hari tanggal 10, memang auranya bagus ya, auranya ada sesuatu yang, tapi di sini auranya bagus tapi tidak totally seperti yang tanggal berapa tadi, tanggal sebelumnya tadi ya. Jadi ini lebih ke kayak ada sesuatu yang bikin ada hal yang bikin ada pertolongan. Aku lihat di sini ada sesuatu yang bikin sedih tapi kamu tertolong. Ada sesuatu kemudahan yang kayak nggak pernah kamu sangka ya. Ada sesuatu kebaikan di hari ini. Tanggal 11, saya gindikan dulu ya. Tanggal 11 aku lihat auranya. Ini di sini sedih campur senang. Ada berita sedih, ada berita senang. Jadi mungkin ada sesuatu yang bikin kamu sedih, tetapi ada tiba-tiba mungkin
Kalau aku lihat sore harinya dirimu happy. Jadi pagi hari memang agak bete, pagi hari dirimu agak kayak kalut banget karena energinya kamu kayak bener-bener kayak apa ya, gak baik gitu loh. Kamu lagi kayak bete banget, banyak kepikiran, banyak hal yang kamu pikirkan. Tanggal 12, hati-hati kamu bisa kena sakit ya, harus jaga kondisi, jaga kesehatan. Ada kartu ini berarti dirimu harus bisa kayak menstabilkan tubuh kamu, diri kamu, jangan sampai, karena aku lihat kayak kamu bisa kena meriang-meriang atau apa ya, kalau bahasa Jawa itu ngereges, dan ini memang agak gak enak badan karena kamu terlalu capek. Pokoknya hari ini kamu terlalu capek, jangan, hati-hati jangan sampai sakit pokoknya intinya. Tanggal 13, kamu adalah sosok yang kuat, kamu menghadapi sesuatu yang lumayan berat, tapi di sini di tebaran kartu juga diingatkan bahwa kamu bisa. Memang dari energinya, orangnya memang kayak ada ombak, ada masalah yang mungkin datang dan bikin bener-bener kayak dirimu harus menghadapi itu dengan tabah dan tegar gitu. Tanggal berapa ini? 7 ya, ini 120, ini 5. Sorry kok blank banget ya. Mungkin kelelahan. Tanggal 14 ini ya sahabat ya, sorry. Mungkin kelelahan ya, memang saya dari jam 10 bikin videonya masih 2 aja dan lumayan banyak pekerjaan, sorry. Dan ini tanggal ini saya fokus dulu. Tanggal 14 dirimu ini agak banyak hal yang harus kamu hadapi. Ada konflik batin, ada sebuah kesedihan, dan energi negatifnya memang hampir 70%. Berarti berat sedih banget kamu di hari itu, kacau. Ibaratnya pikiran semuanya capek, ada hal yang bikin kayak kamu harus menguat-nguatkan diri lah, harus bagaimana agar kamu bisa menghadapi itu. Tanggal 16 ya. Tanggal 15 ada sesuatu yang bikin akhirnya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu, bisa menghadapi masalah kamu dengan baik, dan kayak dapat petunjuk atau dapat sesuatu kemudahan di hari itu, walaupun energinya masih gelap, tapi ada sesosok, ada kayak cahaya gitu ya, cahaya yang memberikan pertolongan ke dalam di hari itu kepada kamu. Tanggal 16 ya, tanggal 16 aku lihat ada aura merah, ada sesuatu yang bikin marah, ada sesuatu yang bikin kayak dirimu harus kayak apa ya, ini benar-benar kayak tekanan banget ya, ada tekanan yang luar biasa di hari itu, dan memang prosentasenya juga tinggi, dan kalian harus hati-hati di hari ini. Energi negatifnya hampir 80%, lebih baik jangan keluar rumah ya, ini adalah hari yang tidak baik untuk kamu. Kalau bisa paginya bersedekah biar tolak bala ya untuk kalian. Tanggal 17 ada The Lovers ya. Tanggal 17 ada sesuatu yang nenangin hati kamu. Kamu bisa kayak tidak begitu yang sedih, cuman masih sedih ya, masih hawanya itu Aries yang file 1 ini memang ujiannya memang saya bilang tadi ya, kayak naik turun, benar-benar kayak perang antara negatif dan positif. Memang di sini hati-hati, ada sesuatu yang tidak benar yang mungkin jangan sampai kamu buat patokan. Jika kamu sharing dengan seseorang, tiba-tiba ada yang mengatakan si A ini begini ngatain kamu, atau ada yang mengadu domba, tolong jangan didengerin, karena jatuhnya akan gak baik sama kamu. Dan benar kamu harus kayak menjadi orang yang benar-benar positive thinking di hari itu, biar kamu bisa lebih tenang. Karena hari itu jika kamu positive thinking, maka auranya akan nggak jadi tidak jernih. Jadi kalau kamu positive thinking, maka auranya akan berganti menjadi jernih, sesuatu yang baik akan terjadi. Tergantung ini sikap kamu di hari itu bagaimana. Tanggal 18 ini ada aura gold, ada rizki ya, ada sesuatu kemudahan yang mungkin kayak pertolongan, ada jalan, atau tiba-tiba kamu, pokoknya di situ ada aura yang akan datang rizki, ada sesuatu tentang aura itu, uangnya bagus di hari itu, rizki kamu bagus. Untuk energi negatif enggak, jadi lebih ke kayak bahagia di hari itu, lebih bahagia karena banyak aura goldnya. Tanggal 19
sebaiknya ini diingatkan kamu untuk berbagi, bersedekah, mungkin untuk sesuatu hal ke depannya ada sesuatu rezeki besar kalau kamu mau berbagi di hari itu. Karena mungkin di hari ini kamu dapat rezeki ya di tanggal 18, jadi jangan lupa untuk berbagi biar kamu tambah kayak pada saat kamu bisa berbagi di sini banyak buah ya. Semakin berkah, semakin rezekimu kaya, semakin penuh, semakin luar biasa ya. Jadi itu, jadi coba dilaksanakan biar auranya bisa kayak cleansing untuk hari-hari berikutnya. Karena kamu saya lihat Aries dari tanggal 1 banyak beteknya ya, banget sedihnya, walaupun juga ada hari baik. Di hari ini memang kalau bisa kamu akan mendapat rezeki juga lagi, tapi kamu harus mengeluarkan sedekah dulu. Tanggal 20 saya lihat tanggal 20 ini nggak begitu biasa-biasa aja, nggak begitu gelap, nggak begitu terang, hal yang kayak ada sesuatu masalah yang harus kamu hadapi. Di sini kamu harus bisa kayak berkomunikasi dengan baik dengan hidupmu, dengan hatimu, agar kamu tidak terlalu terfikirkan untuk masalah ini. Bagaimanakah tanggal 21? Oke, tanggal 21 untuk Aries PL1. Auranya, sebentar saya lihat tanggal 21. Ini ada harinya bagus ya, cerah. Aku lihat auranya bagus. Ini termasuk hari baik kamu. Oh iya, ternyata iya benar tanggal 21 ya. Ini ya, ternyata ada Ten of Pentacles. Banyak, ada kelimpahan. Semoga ini rizki ya, ada sesuatu yang bikin senang, ada sesuatu yang bikin bahagia ya. Jadi ada hal yang terjadi yang bikin happy. Bisa jadi rizki bisa jadi uang atau kebahagiaan, berita baik, banyak hal ya. Jadi memang energi positifnya bagus di hari itu. Dan ini termasuk hari yang baik untuk Aries. Untuk tanggal 22 ada Ace of Pentacles juga. Harinya memang ada aura gold. Itu ada aura kuning, berarti dirimu happy, ada keceriaan, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang telah kamu lakukan mungkin dan atau berhasil ya. Dan ada sesuatu yang bikin kayak kamu mencapai sesuatu, bisa jadi seperti itu. Pokoknya hal-hal yang tercapai atau yang kamu mungkin berhasil, atau ada sesuatu yang ada berita bagus untuk hidup kamu tanggal 21, tanggal 22 ya. Makanya saya lihat Aries aura goldnya memang tebel ya, walaupun dia kayak naik turunnya energi negatif dan positifnya memang tinggi, tapi memang saya lihat banyak kartu yang menunjukkan keuangan ya. Dan hari ketiga tanggal 23 ini ada sesuatu di pagi hari, energi negatifnya naik. Hati-hati, mungkin ada sesuatu di pagi hari yang bikin dirimu kayak bete ya, nggak mood. Dan memang kayaknya memang hari itu aku lihat 70% energi negatifnya lumayan tinggi, dan kamu harus kayak bisa mengatasi itu, mengatasi hal-hal yang bikin kamu bete, mengatasi hal-hal yang bikin kamu sedih ya. Ada Page of Swords, memang sesuatu yang memang lumayan kamu kayak harus bisa lebih dewasa dalam menanggapi itu. Jangan terlalu childish ya, jangan terlalu kekanak-kanakan dalam menanggapi masalah, harus sedikit dewasa. Tanggal 24 ya, 24-nya, tanggal 24-nya 24 ini saya lihat energi negatifnya masih tebal, mungkin ke bawah pengaruh tanggal kemarin. Jadi harus lebih bersabar. Di sini ada King of Cup, tandanya adalah kamu harus kayak bisa menerima apapun itu di hari itu, bisa lebih legowo, nerimo ya. Jadi dikuatkan hatinya, dikuat-kuatkan ya. Terus tanggal 25 masih dengan Five of Cups, berarti diri masih galau, masih gelisah, masih ada sesuatu bikin yang belum kayak sepenuhnya mungkin kamu bisa menerima kondisi kamu yang mungkin ada masalah di kemarin-kemarinnya. Di tanggal 25 ini memang ada energi negatif tebal, dan hati-hati, saya melihat ada sesuatu yang tidak baik. Dirimu harus kayak di pertengahan hari lebih banyak hati-hati, lebih banyak diem mungkin, menahan emosi ya. Kalau pagi harinya sampai siang energi positifnya bagus, tapi siang sampai malam energi negatifnya tinggi. Biasanya ada sesuatu yang bikin kamu bete atau dirimu capek,
atau hati-hati, pokoknya takut kesehatannya keganggu ya. Hati-hati itu jam-jam yang mungkin kalau memang sudah pulang jam 12 dari aktivitas misalnya, tapi kayaknya kerja sekarang 1 hari ya. Jadi mungkin di jam-jam itu kan lebih kayak harus banyak cooling down, berdoa gitu. Di tanggal 20 berapa ini? 26 ya, 26 ada aura merah, energi negatifnya juga tinggi, tebal, ada aura hitam di situ. Ada sesuatu yang bikin stres, banyak hal yang kamu pikirkan. Berarti di hari itu lumayan tertekan, lumayan nggak apa ya, bisa jadi kamu sakit, hati-hati ya. Jadi hati-hati, jaga kesehatan karena energinya tidak bagus. Jadi biasanya bisa jadi tubuh tuh capek atau diri ngapa-ngapain males, seperti itu. Energi negatif tuh kayak bawaannya tuh baper, bisa jadi seperti itu. Terus tanggal 27 saya lihat ada aura gold sedikit, ada aura hijau, ada agak adem, agak tenang dirimu. Di tanggal 27 walaupun ada energi negatif, ada sesuatu yang bikin marah, ada sesuatu yang bikin kayak kamu menahan, tetapi ada rizki. Ya, ada rizki, ada pemasukan, mungkin ada sesuatu yang kayak rizki yang tiba-tiba datang, atau memang sudah kamu dapat atau gajian, kita nggak tahu ya. Pokoknya di situ ada kayak aura goldnya, ada aura uang di hari itu. Tanggal 28 gelap banget, hati-hati. Dirimu harus bisa bersabar. Di hari itu benar-benar gelap banget. Dan hati-hati ya, jangan sampai keluar yang jauh-jauh maksudnya, atau jangan terlalu melakukan aktivitas berlebih, bisa jadi kamu nak sakit. Ini energi negatifnya tinggi banget, ada petir, ada hujan ya, ada sesuatu yang bikin kamu harus kayak menerima, bisa menerima dengan apapun itu. Kamu harus menghadapi apapun itu dengan bersabar dan semua diserahkan sama Tuhan ya. Tanggal 29 ada sinar putih, ada aura putih maksudnya. Hari itu energi positifnya tinggi banget, 75% ke atas, dan perbanyak doa. Di hari itu kamu lebih stabil, mungkin kamu lebih tenang, kayak semuanya itu mudah ya, semuanya mudah. Oke, tanggal 30 itu tadi ya, bahwa sebaiknya di hari itu dibuat banyak berdoa, kan hari itu kayaknya bagus juga, nenangin dirimu, stabil gitu ya, jadi nggak ada sesuatu yang dikhawatirin. Jadi termasuk hari baik juga di tanggal 30 September ya, karena di situ orangnya bagus, putih kebiru-biruan. Biasanya hari itu memang untuk dirimu satu hari itu nggak ada sesuatu yang bikin chaos ya, walaupun nggak punya uang, walaupun punya masalah, tapi kebawaannya tuh tenang biasanya kalau auranya seperti itu. Nah, oke Aries, semoga bisa bermanfaat ya yang PL1. Sekali lagi ini hanya anggap aja ini hanya kayak permainan ya, hiburan, jika dan semoga bisa bermanfaat. Jika nggak ada yang nggak resonate, memang ini hanya kayak readingan kartu aja dari dan bacaan aura, dan pastinya tidak akan resonate ke semua orang ya, karena Aries juga banyak ya, banyak orang. Oke, selanjutnya pile 2. Oke, Aries pile 2. Akan saya lihat dulu Aries pile 2 di bulan September ya, ini gimana. Untuk Aries pile 2, energi goldnya juga tinggi ya. Malah lebih tinggi daripada yang pile 1 tadi. Tapi ada api juga, ada aura merah, berarti emosi kamu agak lumayan naik nih di bulan September. Terus hati-hati ya, jadi memang di bulan September kayaknya uang juga ngalir, tapi ada banyak hal yang bikin kayak dirimu emosinya nggak stabil. Energi positifnya juga bagus, berarti memang lumayan membawa berkah dan rezeki nih di bulan September ya, untuk yang pile 2. Bagaimanakah tanggal 1 ya September? Tanggal 1 September, Aries pile 2, energi negatifnya tinggi. Walaupun tidak pekat-pekat amat, tetapi termasuk ini berimbang. Ada yang masalah lah, ada yang bikin bete, ada yang kepikiran ya, dirimu agak sedih juga, bisa dikatakan seperti itu. Kalau energi negatif seperti ini, banyak hal yang kepikiran lah di tanggal 1 ini. Lumayan pekat sedikit sih, jadi agak lumayan berat kamu menghadapi tanggal 1 ya. Dan di kartu tarotnya juga ada Three of Swords, lumayan dirimu stres di tanggal 1 ya. Bagaimana dengan tanggal 2?
Tanggal 2 aku lihat auranya alhamdulillah ada energi positifnya bagus, lebih tinggi daripada tanggal 1. Jadi ini lebih kayak hampir 75% ke atas. Dan di sini di kartu tarot pun digambarkan dirimu mendapatkan sesuatu yang kayak kejutan dari semesta, dari Tuhan, ada kemudahan, ada sesuatu mungkin dapat rizki, ya pokoknya bisa jadi dapat pokoknya hal-hal anugerah lah, dapat anugerah yang tidak biasanya setiap hari datang di tanggal 2. Bisa jadi rezeki karena memang ada aura gold juga. Ya, ada sesuatu yang nyenengin intinya. Di tanggal 3 dirimu diharapkan untuk lebih dekat sama Tuhan karena energi negatifnya sangat tinggi. Ada sesuatu yang bikin kamu kayak stres luar biasa, kepikiran berat, dan di situ satu hari itu full energi negatif. Biasanya itu hawanya sumpek, hawanya bete. Kayak kamu dikalut gitu, ibaratnya mungkin sedih mau nangis saja, ada kepikiran kayak banyak hal yang bikin kamu sangat-sangat deep thinking yang bikin kamu akhirnya sangat sangat sedih juga. Jadi ada masalah yang bikin kamu sedih, dan di sini ada kartu tanggal 3 ada The Hermit ya, diharapkan dirimu lebih mendekatkan diri sama Tuhan biar dirimu lebih tenang, gak begitu kacau. Tanggal 4 ada yang nyenengin, ada energi positifnya lumayan. Di tanggal 4 di sini ada kayaknya, tapi nggak begitu ini ya, jadi dirimu lebih tenang. Satu hari itu aku lihat di jam 10 ke atas sampai jam 5 energi positifnya bagus, tenang. Pagi mungkin agak ada sedikit bete, mager gitu ya, ada sesuatu kepikiran lah di pagi hari. Malamnya terasa capek, tapi dirimu kalau ada Page of Cup memang kayak bisa hari itu fine aja, bisa menghadapi semuanya dengan senang hati, dengan sabar gitu ya. Tanggal 5 ada Six of Swords, energi negatifnya memang hampir 60%, dirimu agak stres, agak tertekan. Biasanya gitu, itu saya lihat kayak ibarat persentase gelap itu 60%. Jadi ada yang sedih, ada yang bikin capek, atau biasanya capek, jadi nggak mesti sedih sih, rasa capek, atau dirimu bisa jadi sakit gitu. Terus kalau bisa jaga diri di di tanggal itu, jaga kesehatan, jaga emosi, biar nggak banyak kepikiran. Biasanya agak labil gitu, agak sensitif. Tanggal 6 ada aura merah ya, memang di sini ada kayak dirimu harus menenangkan diri dari ada sedikit kemarahan yang kamu endapkan di dalam hati, emosinya agak tinggi. Jadi kalau emosi agak tinggi harus ingat jangan turuti emosi, lebih baik dibuat diem atau kemana gitu, atau dibuat sesuatu yang bikin mengalihkan kesedihan, kemarahan kalian ya. Jadi lebih ditenangkan, harus ingat bahwa energinya memang aura merahnya agak tinggi. Di tanggal 7 energi negatifnya tinggi lagi. Kalau ibarat persentase dibuat kayak diagram gitu, lebih ke 68%. Jadi bisa jadi itu tadi energi negatif. Hati-hati, perasaannya mungkin lagi sedih, tapi saya merasakan ini lebih ke kayak perasaan. Saya melihat ada air mata, jadi lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan ya. Di sini di kartunya ada The Hermit. Minta pertolongan Tuhan, selalu kembali kepada Tuhan pada saat dirimu terpuruk. Pada saat terpuruk jangan jauh-jauh dari Tuhan, itu malah bahaya. Malah nanti yang ada pikiran-pikiran buruk ya. Tanggal 8 ada aura gold ya, ada rizki, tapi ada sesuatu yang kayak gitu situ, hati-hati. Saya melihat ada sesuatu rizki, tapi ada hati-hati kayak ada sesuatu yang bikin sedih. Jadi aura goldnya ada, cuman saya melihat kayak ada sesuatu yang mungkin dirimu menghadapi sesuatu yang ketidakadilan, sesuatu yang bikin dirimu kayak merasa dizolimi, jadi gitu, merasa kayak dijolimi di tanggal itu, auranya gitu. Terus tanggal 9 stres lagi ya nih, auranya merah, makanya
menguras energi ya. Memang Aries yang 2 saya bilang tadi auranya merah, hati-hati, memang banyak bikin stres. Tanggal 9 gelap di sini ya. Terus tanggal 10 dirimu bisa survive. Di sini ada tanggal 10 pas ada kartu as ya, ada Ace of Swords, dirimu bisa mengatasi masalah kamu. Auranya memang putih kebiru-biruan dan ini adalah lucky day kamu. Ini adalah hari baik kamu juga termasuk di bulan September ya, tanggal 10. Bagaimana dengan tanggal 11? Tanggal 11 ini auranya juga merah ya. Dirimu agak kayak marah, ada hal yang bikin kamu kesel banget ya, ada hal yang bikin kamu meluap emosi. Jadi di tanggal ini auranya merah dan lebih kayak dirimu harus kayak bisa menstabilkan emosi, jangan sampai kamu terbawa dengan suasana ya, karena itu juga terkadang kemarahan itu juga ujian. Tanggal 12 dirimu adalah seseorang yang pintar, dirimu adalah seseorang yang kreatif, dirimu bisa mengatasi masalah kamu dengan baik. Di tanggal 12 itu ada sesuatu yang akan kamu selesaikan dan kamu berhasil dan kamu bisa mengatasinya dengan baik. Jadi di situ banyak duri, saya melihat ada sesuatu hal yang bikin sesak ya, ada orang-orang yang mungkin tidak baik di sekitar kamu dan hati-hati. Makanya kamu harus benar-benar kayak bisa kayak lebih positive thinking, tapi waspada, tapi juga cerdik gitu loh. Jadi hati-hati, mungkin kamu bertemu dengan orang yang bikin bikin nanti bisanya bikin nggak baik. Jadi kamu hati-hati kalau pada saat bekerja sama dengan orang di hari itu ya. Tanggal 13 saya melihat ada kabut tebal, sangat tebal. Sebaiknya kalian tidak keluar di tanggal ini. Ada the sun, ada kabut tebal ya, memang kalau bisa tidak keluar. Kenapa? Kalian harus berhati-hati. Lebih baik di rumah kalian atau kalau habis aktivitas mending di rumah. Mungkin dibuat berdoa, biar jadi ada kabut kayak abu-abu banget, bikin ada sesuatu yang bikin kamu sedih, ada masalah, atau ada sesuatu yang mungkin di hari itu yang harus kamu selesaikan. Tetapi saya lihat memang dirimu bisa menghadapi itu dengan baik. Kamu tetap kayak bertahan walaupun itu benar-benar hari itu kamu merasa sakit banget, sedih banget, kayak jatuh banget gitu, sedih banget kayak tapi karena ada the sun ini dirimu bisa survive, bisa kayak menghadapi semuanya dengan baik. Di tanggal berapa ini? 24 ada hal yang berubah ya, ada sesuatu yang berubah di tanggal 24. Ada sesuatu yang tiba-tiba kayak mungkin saya lihat ada kalau dari aura ada yang bikin ada berita yang bikin kayak dirimu terkejut ya, berita yang bikin kamu terkejut ya, ada sesuatu hal yang bikin kamu lumayan kaget. Tanggal 20 berapa nih, 5 tanggal 25 dirimu lagi. Jadi memang saya lihat ada banyak hal kayak yang bikin marah, bikin sedih, kayak dirimu menahan kayak udah pingin keluar dari banyak masalah ya. Di hari itu kamu merasa kayak stuck banget kamu di kondisi ini, kamu ingin berkeluar di dalam kondisi yang masalah-masalah yang bikin kamu akhirnya kayak pingin berubah haluan dalam hidup kamu ya, ingin segera kayak semua orang ya pasti pingin segera selesai masalahnya. Kamu lagi kayak di hari itu memang dalam hati kamu kayak ya lumayan galau. Di tanggal 26 data Harriet ya, di 26 energi negatifnya juga tinggi. Jadi memang tanggal 23, 24, 25, 26 ini kabutnya lumayan lumayan tinggi, banyak masalah di 4 hari itu. Di tanggal 27 mulai ada titik terang. Ada kayak di sini termasuk ada bintang. Ada sesuatu yang nyenengin dan hari ini benar-benar clear, positif banget dan dirimu tenang banget di hari ini. Padahal sebelumnya dirimu kayak ngos-ngosan menyelesaikan banyak masalah, ngos-ngosan menghadapi hari itu. Hari itu benar-benar berat banget. Terus tanggal 28
saya open semua. Ada sesuatu yang nyenengin ya. Jadi ini termasuk hari baik ya. Tanggal 27 ini adalah hari baik, bisa kamu catat. Di tanggal 26 ada sesuatu yang mungkin bikin kamu kayak terharu, ada pertolongan, ada sesuatu hal yang bikin kamu mendapat kemudahan. Tanggal 20 tanggal sorry saya salah penyebutan ini tadi, tanggal 8 ini tanggal 18, ini tanggal 17, ini tanggal 16 sahabat. Sorry ya Allah, ini saya kecapean ya. Sorry. Ini ada masih belasan, belum tanggal kepala 2 ya. Jadi di tanggal ini, di tanggal 19, mungkin kamu harus kayak ada aura growth, ada rizki, cuman memang masih untuk hal-hal yang penting-penting, belum bisa saving, jadi harus diterima ya, harus diterima. Yang penting kamu bisa kayak mendapat kemudahan ya. Di tanggal 20 ini kamu mendapat kemudahan, akhirnya kamu kayak bisa terselesaikan masalah kamu, walaupun ibaratnya masih berat ya menghadapi ujian hidup kamu merasa sangat berat menghadapi ujian kamu. Di tanggal 20 kamu di sini memang ibaratnya lega, tapi ada masih sedih gitu, energi kreatif tapi tidak begitu tebal, tapi kayak lebih berawan nih berat orang, jadi nggak yang bahagia amat, tidak yang sedih amat. Tanggal 21 energi negatifnya gelap ya, energi negatifnya tinggi, maksud saya 70%, dan dirimu harus bisa kayak memilih jalan yang baik. Dirimu harus tenang, jangan sedih. Jadi pada saat energi negatif tinggi, usahakan, selalu saya bilang bahwa dekatkan diri kamu sama Tuhan, atau lakukan mungkin sedekah kalau misalnya kamu keuangannya bagus ya, biar kamu bisa menyelesaikan, bisa membawa aura ke besoknya tuh lebih bagus. Di tanggal 22 juga energi negatif tinggi, jadi kamu masih kayak banyak hal yang harus kalian lepaskan, harus kalian terima, harus kalian ikhlaskan. Jadi memang semuanya berat, tetapi ini adalah hal yang harus kamu hadapi. Di tanggal 23 banyak hal yang di tanggal 23 juga begitu. Jadi 21, 22, 23 ini auranya memang hampir sama ya. Di tanggal 24 juga hampir sama. Di tanggal 25 mulai ada titik terang. Jadi di tanggal 21, 22, 23, 24 ini ada sesuatu yang bikin kamu mungkin menghadapi pergolakan batin atau sesuatu hal yang sangat berat. Di tanggal 25 ini ada aura gold ya, ada kayak titik terang. Tetapi hati-hati, ada api juga, berarti ada sesuatu yang bikin kayak akhirnya kamu marah atau membakar emosi. Jadi tapi lebih ditenangkan. Ada sesuatu yang bikin kayak kamu emosi atau marah, atau jangan sampai tersulut emosi itu. Dan hati-hati di tanggal ini ada sesuatu hal yang bikin kayak kamu kayak terkejut, sesuatu yang sangat berat ya. Tanggal 26 saya simak dulu ya. Ada sesuatu yang ada jalan. Di hari ini energi positifnya tinggi. Ada sesuatu yang bikin happy ya. Nah, ini ada the stars. Ini mulai auranya mulai bagus. Di tanggal 26, 27, 28, 29 auranya mulai bagus. Nah, ini auranya, energi positifnya semakin bagus. Dan di tanggal 29 kamu dapat rezeki, dapat kemudahan, dapat kebahagiaan. Di tanggal ini pun 28 juga berarti kamu ada sesuatu yang bikin senang. Di tanggal 27 ada harapan ya, ada sesuatu yang akhirnya kamu kayak terus semangat gitu. Dan memang di sini energi positifnya bagus. Di tanggal 30 ada hal yang ingin kalian lakukan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kamu. Ada rencana-rencana untuk masa depan kamu, untuk merubah kehidupan kamu lah. Jadi inginnya tuh kamu kayak lebih ke hijrah untuk usaha kamu mungkin, atau hijrah pola pikir kamu, bisa jadi gitu. Nah, ini di tanggal 29 memang aura goldnya bagus. Energi positifnya walaupun di sini tidak 70, hanya 70%-an, tetapi kalian di 5 hari ini lumayan membaik. Di tanggal 30 tapi hati-hati, lumayan agak ada capek, ada lelah ya, yang mungkin emosinya masih lumayan tidak begitu stabil. Nah, Aries, semoga dengan saya bacakan tadi kalian bisa lebih kayak hati-hati, jaga-jaga ya. Kalau pas emosi kalian lagi, ingat emosi, diam. Pas energi negatif tinggi kalian banyak berdoa, banyak minta, selalu ingat bahwa selalu berdoa agar diberi
kemudahan di hari itu, diberi kesabaran dan ketabahan gitu ya. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang tidak kalian berkenan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.